Sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Di sini ada Johan. Dan juga sayangnya beliau tidak bisa hadir, jadi beliau terconnected dengan kami melalui Zoom meeting. Dan dia adalah Asael. Jadi boleh tolong perkenalkan masing-masing, Johan dari tim mana dan Asael dari tim mana? Oke, jadi halo semuanya. Gue Johan, gue dari Bansai. Nah, mungkin sedikit intro kali ya tentang Bansai. Nah, jadi Bansai itu adalah toko burger. Kita punya brand burger di Pondok Indah. Dan mungkin yang bisa dibilang membedakan kita dari yang lain adalah karena teknik masak kita itu di smash. Dimana patty kita itu lebih juicy dan kayak crispy gitu. Jadi terus Bansai itu selain kita menjual burger, kita juga menyebarkan konsep. Yaitu konsep kita adalah mental health awareness. Gitu. Jadi kita dengan Bansai kita pengen menyalurkan harapan atau kita pengen menyalurkan edukasi terutama tentang mental health sendiri gitu. Kalau dari sisi Asaelnya mungkin? Halo semuanya, namaku Asilia. You can call me Asael. And Ubah Stigma is a non-profit organization where we have a vision to change the negative perception about mental illness in Indonesia, and we also hope that Indonesia can be a community that recognize or acknowledge mental health as a whole well-being, a whole of their well-being. Baik, oke. Saya mulai akan masuk ke dalam sesi pertanyaan nih ya, yang saya pengen tahu banget. Menurut kalian berdua, Johan dan Asael, sebenarnya apa sih pentingnya mental health terutama di zaman sekarang? Maksudnya zaman pandemi ini ya, dimana kita melalui kuarantin, PSBB. Apa pentingnya memperhatikan mental health? I feel like orang itu dalam pandemi khususnya ya, itu mereka lebih mementingkan kesehatan fisik mereka. Like people are drinking vitamins, people are jemuran atau kayak lu makan teratur dan seterusnya hanya karena kepentingan fisik lo. Tapi selain itu tuh meskipun kita sehat-sehat banget, kita tuh bisa sakit hanya karena pikiran kita sendiri. Kayak mungkin pikiran yang bikin stres atau pikiran yang bikin anxiety or depression. Itu sebenarnya bisa lead to physical sickness juga. Jadi penting banget, if not lebih penting, kalau mental health itu harus diutamain juga. Karena kalau dua-duanya nggak seimbang tuh lu sama aja bisa sakit gitu. Terutama dalam pandemi ini, I feel like harus benar-benar belajar yang namanya mental health itu apa dan gimana cara kita mengaturnya lebih baik sih. Seperti itu. Kalau dari tim Asael sendiri, Mental bagaimana? health is very important, especially during this time, karena kesehatan mental tuh sangat bisa memengaruhi kesehatan fisik kita. It's connected. Jadi contohnya kayak misalnya kita lagi stres banget, maybe a lot of people experience gastric atau kayak mual gitu kan, atau mungkin sakit kepala. Jadi that's how mental health and physical health is very much closely related. And chronic stress can also lower your immune body. And that's the last thing that we want, right? During pandemic, we don't want to get sick during this time. And that's why taking care of your mental health also means taking care of your physical health. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya, jadi Johan dan Asael sama-sama mempunyai kesimpulan bahwa kesehatan mental itu akan ada efeknya kepada kesehatan fisik kita. Jadi makanya itu sangat penting, apalagi di masa pandemi ini. Baik, menarik ya ternyata ya. Terus yang saya dengar juga ternyata Bansai dan Ubah Stigma akan menyelenggarakan kolaborasi ya? Iya betul. Boleh tolong menjelaskan kolaborasi itu apa? Dan apa sih tujuan dari kolaborasi tersebut? Oke. Kita itu memang mengadakan kolaborasi antara Bansai dan Ubah Stigma. Nah, kenapa? Karena Bansai itu memang we feel like selain kita menjual produk kita, itu kita pengen give back to the people. Gitu. Dan karena kita memang menjunjung tinggi yang namanya mental health awareness, ini kita pengen bikin kolaborasi dengan komunitas yaitu bernama Ubah Stigma, di mana mereka komunitas yang sangat mendukung aksi-aksi tersebut. Nah itu
Jadi dengan produk kami nanti itu kita akan ambil profitnya yang akan kita donasikan kepada sebuah yayasan gitu. Jadi kolaborasi ini memang tujuannya adalah bukan untuk kita yang mendapatkan profit, tapi lebih untuk membagi ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Kolaborasi burger dari Bantaik dan juga Ubah Stigma nanti profitnya akan kita salurkan kepada Yayasan Pondok Kasih Bersaudara. Jadi emang giving back to the community ya? Yes. Oke. Sangat unik ya, sesuatu yang emang belum ada sebuah organisasi dan F&B berkolaborasi bersama untuk sebagai charity. Menarik, sangat menarik. Yang saya mau tanya dan mungkin semuanya juga penasaran di sini, bagaimana kita bisa membantu kolaborasi kalian? Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin selain, of course dengan membeli burger itu berarti kalian udah mendonasikan untuk orang-orang untuk charity gitu. Karena ya kita punya slogannya itu satu untuk satu. Jadi kayak satu burger yang di purchase itu akan memberikan satu porsi makan kepada orang-orang di yayasan tersebut. Nah selain itu kalian bisa membantu dengan sebenarnya educate yourself. Karena orang-orang dengan gangguan jiwa atau kayak dengan mental illness itu mereka tuh pengen mereka tuh sebenarnya juga manusia kayak kita gitu. Jadi mungkin mereka memang punya kebutuhan lebih khusus dari kita, tapi that doesn't make them different than us gitu. Jadi di sini kita pengen nunjukin kalau kita sama-sama manusia dan kayak kita pun juga saling butuh bantuan dari satu sama lain. Jadi gue berharap sih personal kalau kalian juga bisa membantu charity ini atau kolaborasi ini dengan orang bisa kontribusi dengan membeli burger kita. Jadi dengan membeli burger kita, nanti kan profitnya itu akan kita semua akan digabungkan dan akan diberikan untuk kebutuhan orang-orang dengan gangguan jiwa di Yayasan Pondok Kasih Bersaudara. Tambah menarik ya, it's getting very very interesting this collaboration dan Bantaik dan tim Ubah Stigma yang sedang berjalan. Tadi kan dibilang kalau semua keuntungannya akan jatuh kepada sebuah yayasan. Kalau kita boleh tahu, yayasan apa sih yang kalian sumbangkan? Kita akan sumbangkan untuk orang-orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang tepatnya itu di Yayasan Pondok Kasih Bersaudara. Dan untuk Asael, kenapa tim Ubah Stigma memilih yayasan tersebut? Jadi kita memilih Yayasan Pondok Kasih Bersaudara karena sebenarnya dari Ubah Stigma tim sendiri juga kita udah pernah visit ke sana dan memang kami merasa tergerak sih saat bertemu dengan ownernya yaitu Pak Thomas dan pekerjaan yang dia udah lakukan di sana dan sangat udah memberkati banyak banget orang sih. Jadi kami mau membantu Pak Thomas dari sisi cost-nya juga, living cost dia dan orang-orang dengan gangguan jiwa di sana dan daily food consumption yang mereka juga. Baik. Apa sih ekspektasi kalian berdua in giving the charity to the foundation? Kita sih berekspektasi kalau ya terutama dalam hidup di pandemi ya itu pasti lebih sulit daripada kehidupan yang biasanya. Dan jadi kayak orang tuh butuh lebih perhatian atau butuh lebih banyak sumbangan gitu. Jadi kita pengen mereka mendapatkan kehidupan yang seperti itu juga. We wanna give hope ke mereka kalau kalian juga bisa kok menghidupkan kehidupan yang lebih baik gitu dengan cara seperti ini. Dengan cara kita menyumbang, dengan cara kita membantu gitu maksudnya. Dari sini aku personally berharap untuk orang-orang bisa lebih appreciate dengan kehidupan mereka sendiri gitu, bahwa we're all fortunate enough to dalam pandemi ini bisa tetap ada shelter, tetap ada good living condition, sedangkan orang di yayasan kan mungkin, sedangkan orang di panti itu mungkin they're less fortunate than us, dan semoga juga dengan kolaborasi ini kita bisa membantu improve their living quality and also helping Pak Thomas ease the burden of cost during this pandemic. Oke, yang saya juga mau tanyakan lagi, bagaimana caranya Ubah Stigma dan Bantaik, apalagi Bantaik ya, kita bisa bilang kalau Bantaik berbeda dengan Ubah Stigma karena Bantaik belum ada namanya prior knowledge dengan ada mental health. Bagaimana tim kalian
avoid false information, untuk memberitakan false information. Oke, jadi yang namanya marketing itu can go up or down. So, with the right information, it can be approved by people. With the wrong information, lu bisa di kayak cap, oh nggak usah ikuti sama sekali, lu bisa dicap jelek gitu. Jadi it's always harus benar-benar careful dengan informasi apa yang kita akan sampaikan. Dan the internet pun juga, sumber internet pun juga belum tentu benar gitu. Jadi one of the things yang kita bisa cari benar adalah research sendiri. Dan risetnya itu kayak apa, hanya bisa yang mending kita langsung terjun langsung gitu. Terutama misalnya kita langsung nanya, cari informationnya lewat Uberstigma atau lewat ke yayasan tertentu, atau mungkin belajar dari orang-orang memang ahli dalam bidangnya itu gitu. Jadi I feel like dengan itu kita bisa mengumpulkan enough information yang disampaikan biar kayak tepat. Jadi itu sih, terutama karena kita sebenarnya F&B, tapi kita pengen mempunyai konsep yang lebih dari F&B. Jadi yang penting adalah research ya, Yes, exactly. background research. Baik, mungkin itu adalah salah satu yang mungkin kita semua harus lakukan sebelum mengutarakan sesuatu. We have to know prior knowledge for that. Nah, terakhir untuk closing statement, boleh nggak Kak Johan memberikan kami closing statement untuk reminder para orang-orang di luar sana, apa sih pentingnya untuk taking care of diri kita sendiri dan juga giving back to the community. Closing statement ya. Mungkin ini sih kayak if you wanna give back to people, lu harus yakin kalau lu melakukannya dengan ikhlas. Pertama, terus kedua menjadi lebih baik, atau kayak kita tuh selalu pengen menjadi lebih baik pastinya kan. Nah, gimana sih cara kita reach kebaikan itu adalah dimulai dari kita sendiri. Jadi kayak Bansek itu punya slogan juga, change starts from within. Gitu loh. Jadi kita percaya kalau segala macam perubahan, segala macam kebaikan itu kita bisa capai jika itu berubah dan mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus benar berani mengakui kesalahan, berani berani untuk berubah untuk lebih baik lagi sih sebenarnya. Gitu. So I feel like everyone can achieve goodness, but it all starts with you. Change starts from within. Yeah. Mungkin dari Asael apa statement? By empathizing and supporting other people, we can remind ourselves to be grateful and to help enrich the community, and also to serving our purpose to lend a help for another. Baik, terima kasih Johan untuk waktunya, terima kasih Asael juga untuk meluangkan waktunya. Ya, saya namanya Thomas Selang. Saya lahir di Kupang, di Nusa Tenggara Timur, dan besar di Kalimantan Barat, di Pontianak. Tapi saya nggak sadar kalau Tuhan persiapkan saya untuk rencana yang besar yang nanti bisa angkat ini. Saya nggak tahu kalau di balik itu dipersiapkan gitu, dipersiapkan hati untuk tidak boleh jijik, tidak boleh sombong gitu. Akhirnya suatu hari saya karena stres dengan pekerjaan, saya pergaulan udah mulai itu nggak bagus. Saya ketemu sama pembantunya itu pendeta. Akhirnya saya nangkap dan saya masuk ke kelompoknya, komunitasnya mereka. Dan ya disitulah saya minta dia, boleh nggak kamu cariin saya kerjaan? Jadi waktu itu saya di security di gereja, tapi hari libur saya sebagai security, saya ngamen di mobil-mobil, dan uang yang saya dapat itu
saya bawa ke kolong jembatan, beli beras, tempe tahu kita masak, bungkus bawa ke kolong jembatan. Akhirnya ada dukungan dan akhirnya saya mulai angkat orang di kontrakan saya. Jadi saya tahun 2011 saya minta resign dari security, saya mau fokus buat mereka. Ada satu yang udah dikembalikan ke keluarga. Setiap kali saya sebut bapak, dia marah. Oh, ini kayaknya dia lagi kepahitan sama bapaknya. Jadi saya mewakili bapaknya, saya bilang, Randy, Kak Thomas wakilin bapak minta maaf ya. Waktu saya minta maaf dia marah dia. Tapi setiap pagi saya, Randy, Kak Thomas mewakili bapak minta maaf. Suatu hari dia bilang, iya, saya maafin kakak. Langsung mukanya berubah, matanya udah nggak kayak orang stres lagi, sembuh. Jadi dia sembuh dan saya bilang, Ren, kakak mau pengen tahu rumah kamu di mana dong? Saya bilang, Bu, ibu pernah punya anak yang namanya Ren. Iya, tapi hilang 4 tahun yang lalu, Pak. Jadi akhirnya dia bilang, aduh ini anak saya. Akhirnya lewat Randy ini, saya bisa kenalan sama pendeta. Dan sekarang dari pendeta itu udah bangun rumah buat Randy ini. Dan yang luar biasa, jadi Bapak Randy yang dulu tinggalin Randy sama mamanya dan 2 adiknya, sekarang kembali dan menikah lagi lewat sebuah Randy ini. Jadi ternyata lewat pemulihan mereka, keluarga mereka juga dipulihkan. Itu, jadi ini yang memotivasi saya. Mungkin saya nggak tahu mungkin sampai kapan ya. Saya nggak tahu, tapi saya percaya ini panggilan dan udah memulai dan kami harus pertahankan itu. Tapi saya bilang sama Tuhan saya udah memulai dan saya nggak mau menyerah gitu. Saya punya moto gini, menemukan mereka yang terhilang itu tujuan kami. Jadi pesan saya buat teman-teman yang mungkin punya hati yang sama kayak saya, tapi nggak turun langsung, banyak cara yang nanti teman-teman bisa mendukung kami gitu. Mungkin nanti lewat teman-teman bisa cerita ke yang lain lagi untuk kita sama-sama. Mungkin kami ibaratnya turun ke kolam untuk angkat mereka, teman-teman jadi tali untuk angkat kami keluar. Ya seperti itu.